Raja Ahaz. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 16 tahun ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya, tetapi ia mengikuti langkah hidup raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia juga membakar kurban di lembah Ben Hinnom dan membakar anak-anaknya sebagai kurban dalam api, sama seperti perbuatan menjijikkan bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel. Ia mempersembahkan kurban sembelihan dan membakar dupa di tempat-tempat pemujaan di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Sebab itu, Tuhan Allahnya menyerahkan dia ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan membawa banyak tawanan dari antara rakyatnya, lalu membawanya ke Damsyik. Selain itu, ia diserahkan ke dalam tangan Raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Dalam sehari, Pekah bin Remalia menewaskan 120.000 orang di Yehuda, semuanya orang-orang yang gagah perkasa, oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Sikri, pejuang dari Efraim, membunuh Maaseya, putra raja, Asrikam, kepala istana, dan Elkana, orang kedua di bawah raja. Orang Israel menawan 200.000 orang dari antara saudara-saudara mereka, terdiri dari perempuan-perempuan, anak-anak lelaki dan perempuan. Banyak harta milik mereka dirampas dan rampasan itu dibawa ke Samaria. Tetapi di sana ada seorang nabi Tuhan bernama Oded. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, karena murkanya yang berkobar atas Yehuda, Tuhan Allah nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan kamu telah membunuh mereka dengan keganasan yang mencapai langit. Sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah kesalahan padamu sendiri terhadap Tuhan Allahmu? Sekarang dengarkanlah aku, kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari antara saudara-saudaramu itu, karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu." Lalu bangkitlah beberapa pemimpin Bani Efraim, Asarya bin Yohanan, Berekia bin Mesilemot, Yehizkia bin Salum, dan Amasa bin Hadiai, menghadapi orang-orang yang pulang dari peperangan, dan berkata kepada mereka, "Jangan bawa tawanan-tawanan itu ke sini, sebab maksudmu itu menyebabkan kita bersalah terhadap Tuhan, serta menambah dosa dan kesalahan kita. Sudah cukup besar kesalahan kita, sehingga murka yang menyala-nyala turun atas Israel." Lalu orang-orang yang bersenjata itu meninggalkan tawanan dan barang-barang rampasannya di hadapan para pemimpin dan seluruh jemaah. Kemudian orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bergegas menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang diberi pakaian dari rampasan itu. Mereka diberi pakaian dan kasut, makanan dan minuman, serta diurapi dengan minyak. Semua yang terlalu lemah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa ke Yeriko, kota pohon kurma, dekat saudara-saudara mereka. Lalu orang Israel itu pulang ke Samaria. Pada waktu itu Raja Ahaz mengirim utusan kepada Raja negeri Asyur untuk memohon bantuan. Adapun orang Edom telah datang lagi dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di Shefela dan di tanah Negeb Yehuda. Mereka merebut Bet-Semes, Ayalon, Gederot, Soku dengan segala anak kotanya, Timna dengan segala anak kotanya, dan Kimso dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda, karena Ahaz
Raja Israel membiarkan tindakan sewenang-wenang di Yehuda dan berlaku tidak setia kepada Tuhan. Kemudian datanglah Tilgat-Pilneser, Raja Asyur, kepadanya, bukan untuk mendukung dia, melainkan menekannya. Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja, dan dari rumah-rumah para pemimpin. Ia menyerahkan semua itu kepada Raja Asyur, namun hal itu tidak menguntungkan dia. Dalam keadaan terdesak, Raja Ahaz semakin berlaku tidak setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan kurban kepada para ilah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya, yang membantu raja-raja orang Aram adalah para ilah mereka. Kepada merekalah aku akan mempersembahkan kurban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi ilah-ilah itulah yang menyebabkan dia dan seluruh Israel terjerumus. Ahaz mengumpulkan perlengkapan rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat misbah-misbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di setiap kota di Yehuda, ia mendirikan tempat-tempat pemujaan untuk membakar kurban bagi ilah lain. Dengan demikian, ia membangkitkan murka Tuhan Allah nenek moyangnya. Selebihnya dari riwayat Ahaz dan seluruh langkah hidupnya, dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Ahaz mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia dikuburkan di dalam kota di Yerusalem, tetapi tidak dibawa ke kuburan raja-raja Israel. Lalu Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ahaz Raja Yehuda. Pada tahun ke-17 pemerintahan Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam Raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 16 tahun ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya, seperti Daud bapa leluhurnya. Ia mengikuti langkah hidup raja-raja Israel. Bahkan dia mengorbankan anaknya dalam api, seperti perbuatan menjijikkan bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar kurban di tempat-tempat pengorbanan, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Ketika itu, Resin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju untuk memerangi Yerusalem. Mereka mengepung Ahaz, tetapi tidak dapat mengalahkan dia. Pada waktu itu, Resin, Raja Aram, mengembalikan Elat kepada Edom dan mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Orang-orang Edom datang ke Elat dan tinggal di sana sampai hari ini. Ahaz mengirim utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur, dengan pesan, "Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bergerak menyerang aku." Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, lalu mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai hadiah. Raja Asyur pun mendengarkannya dan maju melawan Damsyik serta merebutnya. Ia mengangkut penduduknya ke pembuangan di Kir dan membunuh Resin. Ketika Raja Ahaz pergi ke Damsyik menemui Tiglat-Pileser, Raja Asyur, ia melihat mezbah yang ada di Damsyik. Raja Ahaz selalu mengirim kepada Imam Uria pola dan bagian mezbah itu lengkap dengan rincian pembuatannya. Lalu Imam Uria mendirikan mezbah sama seperti apa yang dikirimkan Raja Ahaz dari Damsyik. Demikian Imam Uria membuatnya sebelum Raja Ahaz tiba dari Damsyik. Sekembalinya Raja dari Damsyik, Raja melihat mezbah itu. Raja mendekati mezbah itu lalu naik ke situ. Ia mempersembahkan kurban bakarannya dan kurban sajiannya, mencurahkan kurban curahannya, dan menyiramkan darah kurban keselamatannya pada mezbah itu.
Mezbah tembaga di hadapan Tuhan dipindahkannya dari depan rumah Tuhan, dari antara mezbah baru itu dengan rumah Tuhan, lalu ditaruhnya di sebelah utara mezbah baru itu. Lalu Raja Ahaz memberi perintah kepada Imam Uria, "Persembahkanlah di atas mezbah besar itu kurban bakaran pagi dan kurban sajian petang, kurban bakaran dan kurban sajian raja, kurban bakaran dan kurban sajian serta kurban-kurban curahan seluruh rakyat negeri. Siramkanlah pada mezbah itu seluruh darah kurban bakaran dan seluruh darah kurban sembelihan. Namun, mezbah tembaga itu akan kupakai untuk meminta petunjuk." Imam Uria melakukan sama seperti yang diperintahkan Raja Ahaz. Raja Ahaz memotong papan penutup kereta-kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya. Ia menurunkan laut dari atas lembu tembaga yang menopangnya dan meletakkannya di atas alas batu. Serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan di rumah Tuhan, dan pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar ia singkirkan dari rumah Tuhan demi Raja Asyur. Selebihnya dari riwayat Ahaz dan apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Ahaz mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia dikuburkan bersama nenek moyangnya di kota Daud. Lalu Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Hosea Raja Israel. Pada tahun ke-12 pemerintahan Ahaz, Raja Yehuda, Hosea bin Elah menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah selama 9 tahun. Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan, tetapi tidak seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser, Raja Asyur, maju melawan dia. Hosea menjadi hambanya dan membayar upeti kepadanya. Tetapi Raja Asyur mendapati persekongkolan di pihak Hosea, karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So, Raja Mesir, dan tidak lagi mempersembahkan upeti kepada Raja Asyur, seperti biasanya dari tahun ke tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dan menahan dia dalam penjara. Kemudian Raja Asyur menyerbu seluruh negeri itu. Ia bergerak maju ke Samaria dan mengepungnya selama 3 tahun. Pada tahun ke-9 pemerintahan Hosea, Raja Asyur merebut Samaria dan mengangkut orang-orang Israel ke pembuangan di Asyur. Ia memukimkan mereka di Halah, di tepi sungai Habor, di Kusan, dan di kota-kota orang Madai. Runtuhnya kerajaan Israel. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, dari kekuatan Firaun Raja Mesir. Mereka telah menyembah ilah-ilah lain dan hidup menurut kebiasaan bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Orang Israel melakukan secara diam-diam hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan tempat-tempat pemujaan di semua kota mereka, mulai dari kota bermenara, jaga hingga kota berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas setiap tempat pemujaan itu, mereka membakar kurban sama seperti bangsa-bangsa yang telah dibawa Tuhan sebagai tawanan dari hadapan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga membangkitkan murka Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu melakukan hal itu." Tuhan telah memperingatkan Israel dan Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan pelihat. "Berbaliklah kamu dari jalan-jalanmu yang jahat, dan peliharalah segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala hukum yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu.
dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan menegarkan tengkuknya seperti nenek moyang mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapan dan perjanjian yang telah diikatnya dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti ilah yang sia-sia. Mereka bertindak sia-sia dengan mengikuti bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka agar jangan berbuat seperti bangsa-bangsa itu. Mereka meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan membuat 2 anak lembu tuangan. Mereka juga membuat patung Asyera dan sujud menyembah segenap tentara langit serta beribadah kepada Baal. Mereka mempersembahkan anak-anak mereka, laki-laki dan perempuan, sebagai kurban dalam api. Mereka bertenung dan meramal serta memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga membangkitkan murkanya. Sebab itu, Tuhan sangat murka kepada Israel dan menyingkirkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tersisa kecuali suku Yehuda saja. Yehuda pun tidak memelihara perintah Tuhan, Allah mereka. Mereka hidup menurut kebiasaan-kebiasaan yang telah dibuat Israel. Karena itu Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menyengsarakan mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok, sampai mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyak Israel dari keluarga Daud, mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang jauh dari Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa besar. Orang Israel hidup menurut segala dosa yang dilakukan Yerobeam. Mereka tidak berpaling darinya, sampai Tuhan menyingkirkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel dibawa dari tanahnya ke pembuangan di Asyur. Demikianlah sampai hari ini. Percampuran agama bangsa-bangsa di Samaria. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, Kuta, Awa, Hamat, dan Sefarwaim, lalu memukimkan mereka di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Orang-orang itu pun menduduki Samaria dan tinggal di kota-kotanya. Pada mulanya ketika mereka tinggal di sana, mereka tidak takut akan Tuhan. Sebab itu Tuhan melepaskan ke tengah-tengah mereka singa-singa yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Lalu mereka memberitahukan kepada Raja Asyur, bangsa-bangsa yang Tuanku bawa ke pembuangan dan Tuanku mukimkan di kota-kota Samaria tidak mengenal hukum Allah negeri ini. Jadi ia melepaskan ke tengah-tengah mereka singa-singa yang menewaskan mereka, karena mereka tidak mengakui hukum Allah negeri itu. Lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke pembuangan. Biarlah ia pergi menetap di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum Allah negeri itu. Salah seorang imam yang telah mereka bawa dari Samaria ke pembuangan pergi menetap di Betel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Tetapi setiap bangsa itu tetap membuat ilahnya sendiri dan menempatkannya di kuil tempat-tempat pemujaan yang dibuat oleh orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka huni. Orang Babel membuat patung Sukot Benot, orang Kuta membuat patung Nergal, orang Hamat membuat patung Asima, dan orang Awa membuat patung Nipas dan Tartak. Orang Sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai kurban bagi Adramelek dan Anamelek, ilah-ilah di Sefarwaim.
Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi mereka juga mengangkat dari kalangan mereka imam untuk tempat-tempat pemujaan. Imam-imam inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil tempat-tempat pemujaan itu. Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi mereka tetap beribadah kepada ilah-ilah mereka, sesuai dengan kebiasaan bangsa-bangsa asal mereka, dari mana mereka diangkut ke pembuangan. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan kebiasaan yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan, peraturan, hukum, dan perintah yang ditetapkan Tuhan bagi anak-anak Yakub yang dinamainya Israel. Tuhan mengikat perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka. Janganlah berbakti kepada ilah-ilah lain. Janganlah sujud menyembahnya. Janganlah beribadah atau mempersembahkan kurban kepadanya. Sebaliknya, kamu harus berbakti kepada Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan besar dan tangan yang teracung. Kamu harus sujud menyembahnya dan mempersembahkan kurban kepadanya. Kamu harus berpegang pada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu dengan senantiasa melakukannya, dan janganlah berbakti kepada ilah-ilah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuikat dengan kamu, dan janganlah berbakti kepada ilah-ilah lain. Kepada Tuhan Allahmu sajalah kamu harus berbakti, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan kebiasaan mereka yang dahulu. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, tetapi mereka beribadah juga kepada berhala-berhala mereka, baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka, melakukan seperti yang dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini.